الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم kita memohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sedekah untuk kegiatan kita ini. Mudah-mudahan sedekahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Saya sampaikan insyaallah di masjid kita ini melaksanakan peringatan Usra Mi'raj pada 18 Minggu. malam Senin. Oke, 18 malam 19. 18 Malam 19. apa 17 18 malam 19 malam 19. pokoknya hari Minggu malam Senin. Oke. Mohon semuanya Mundur. ikut berpartisipasi melaksanakan kegiatan itu dan kita ngaji. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan dari Abu Hurairah. Qala, beliau berkata, perkataannya Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim. Al-muslimu akhul muslim, la yakhuluhu wa la yakdibu wa la yaqtuluhu. Kullul muslimi alal muslimi haram, irduhu wa maluhu wa damuhu. At-taqwa hauna bihasbi imri'in min syarri Enggak raya. hadis rawahu at-Tirmidzi. Hadisnya ini termasuk hadis hasan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslimi. Orang muslim satu dengan yang lain saudara. Dimanapun tempat, kalau namanya muslim bersaudara seiman. Karena itu la yakunu wa la yakdibu wa la yahdun. Tidak boleh sesama saudara berkhianat, mengkhianati. Wala yakdibu, dan tidak boleh membohongi, berbuat bohong sama saudara. Wala yakdibu, dan tidak boleh membiarkan saudaranya itu dalam kesusahan, dalam kesulitan. Perlu dibantu. Namanya saudara. Kullul muslimi alal muslimi haramun. Setiap orang muslim dengan muslim lain haram. Haram. Apanya yang haram? Irduhu, kehormatan. Kehormatannya tidak boleh dilecehkan, dihinakan. Wa maluhu, hartanya tidak boleh diambil
diambil dengan apa namanya? Ya, ngambil tanpa izin, alias wadahu dan darahnya, jiwanya. Paham ya? Irdu wa madu wa damu. Kata saudara. At-taqwa damuna. Di tengah-tengah hadis ini ada at-taqwa damuna. Takwa itu ada di dalam damuna. Rasul menunjuk ke dalam dada bahwa nama at-taqwa itu, namanya takwa itu ada di dalam hati. Fi hasbi imrin minasari ayyahkira aqawul muslim. Cukup seseorang itu dikatakan orang jahat, ayyahkira aqawul muslim, kalau dia menghina, merendahkan, melecehkan saudaranya sesama muslim. Paham ya? Jadi kalau seseorang berbuat menghinakan, melecehkan, merendahkan saudaranya sesama muslim, itu termasuk perbuatan jahat. Hadisnya hadis hasan. Nah, ini hampir sama. Ada hadis hampir sama, riwayatnya sama, tapi rawinya beda. Saya baca hampir sama. Wa anhu qala, hadis dari Abu Hurairah, beliau katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru. Wala tanajasu, jangan kalian tanajus. Apa tanajus? Ungkap-ungkap, adukan apa? Saling menyombongkan dirinya. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Saling membenci. Wala tadabaru, dan jangan saling menjauhi. Jauh itu tidak tegur sapa. Apa namanya sih? Soccer. Ada soccer itu sepak bola. Jangan. Bahkan ada hadis lain, barang siapa yang tidak tegur sapa dengan saudaranya sama muslim 3 hari maksimal, 3 hari dia mati neraka. Ada nggak begitu? Banyak. Tidak tegur sapa, hanya mohon maaf karena hal sepele. Gimana ya? Andaikan terpaksa tidak tegur sapa, soccer tadi itu jangan sampai lebih dari 3 hari. Kalau terpaksa, yang merasa mohon maaf, merasa bersalah, ya minta maaf itu perbuatan mulia. Ya, minta maaf itu perbuatan mulia, tapi memaafkan lebih mulia. Kira-kira gampang mana?
Minta maaf. Memaafkan rasa berat. Begitu. Kita sama-sama seiman, seagama, sama-sama muslim, saudara. Kalau saudara kita, mohon maaf, ada yang kesusahan, ada yang sakit, paling tidak balas dengan itu. Saya lanjutkan. Wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'di. Jangan di antara kalian menjual sesuatu ala bai'i ba'di. Menjual, tapi ini mohon maaf, ini kita umpamanya menjual sesuatu ya, ditawar oleh seseorang yang pertama ini belum diputuskan jadi atau tidak, sudah dijual yang lain termasuk melamar. Apa melamar? Yang lama meminang seorang laki-laki, minang perempuan. Kalau belum diputuskan diterima atau ditolak, ya jangan dulu menerima yang lain. Lah kalau sudah diputuskan diterima, alhamdulillah. Kalau ditolak, begitu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu sekalian ibadallah ikhwan, hamba-hamba Allah yang bersaudara. Ini perintah. Jadilah kamu sekalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Nah ini saya hampir sama tadi kata al-muslim seorang muslim saudara dengan muslim yang lain. La yasrimu wa la yahqiru, tidak boleh berbuat dolim bersama saudara, tidak boleh berbuat merendahkan, menghinakan, melecehkan. At-taqwa ini samanya. Ketakwaan itu ada di dalam hati. Ada apa namanya? Ada keterangannya wa yasiru ila sadrihi salasa marrat. Rasulullah menunjuk dadanya ila sadrihi at-taqwa salah sama 3 kali. Bihasbi imrin minasari ayyahira aqawil muslim. Seseorang cukup dikatakan berbuat sama, berbuat kejelekan, berbuat kejahatan, ayyahira aqawil muslim, itu merendahkan, menghinakan saudaranya sesama muslim. Kullul muslimi al muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irhuhu. Setiap muslim dengan muslim yang lain karena itu saudara, maka haram darahnya, haram hartanya, haram keturunannya sama persis. Rawahu Muslim. Hadis yang kedua riwayatnya Muslim. Kalau yang pertama tadi riwayatnya Imam Tirmidzi. Hadis hasan. Ini didukung. Kalau umpama sama-sama hadis hasan didukung, maka menjadi begitu. Sama-sama hadisnya dhaif, tapi ada hadis lain yang mendukungnya, itu meningkat menjadi hadis hasan. Begitu tingkatan hadis. Saya lanjutkan. Wa an Anas radhiyallahu anhu, dari Anas radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi,
la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis muttafaq alaih. Hadis yang sahih Bukhari Muslim. Kalau sudah muttafaq alaih Bukhari Muslim sudah tingkatan tertinggi. Ada tinggi lagi hadis mutawatir. Nih hadis populer sebenarnya. La yu'minu ahadukum, tidak beriman sempurna salah seorang di antara kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai dia mencintai orang lain seperti mencintai dirinya sendiri. Ini terkenal. Jadi kita mencintai, menyenangi orang lain seperti cinta senang dirinya sendiri. Kalau tidak bisa begitu dikatakan la yu'min. Sebenarnya arti harfiahnya la yu'min, tidak beriman, gitu saja. Bagi para ulama menyampaikan mengartikan la yu'min ahadukum, tidak sempurna iman. Begitu artinya ada yang hadis-hadis yang kita baca tidak ada tingkatan di sini. Dapat kita pahami bahwa kita sesama muslim, seiman seagama, saudara. Jangan tadi itu macam-macam itu yang sering kita mohon maaf, yang sering soccer itu loh. Soccer nyapa. Soccer pemain sepak bola. Soccer tidak apa, tegur sama. Padahal maaf, kalau kita ketemu sesama muslim, kemudian kita menyapa, yang kalau menyapa itu dengan apa? Salam toh? Kita salam. Assalamualaikum. Loh, kita yang mendahului salam itu hukumnya sunnah, yang menjawab salam hukumnya wajib, tapi pahalanya lebih besar yang sunnah. Loh, dan mengucapkan assalamualaikum dan warahmatullahi kan luar biasa. Makanya ayo bareng-bareng ajaran dalam agama kita saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Tidak boleh menciptakan atau berjuang sampai bermusuhan. Dengki tadi itu nggak boleh. Nggak boleh. Makanya ayo bareng-bareng kita berusaha. Wa anhu, hadis lagi diriwayatkan dari sahabat Anas. Wa anhu, hadis diriwayatkan dari sahabat Anas berkata, Anas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Rasulullah bersabda, pendek sabdanya, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudara, tolonglah saudara zaliman, baik yang berbuat zalim aw mazluman, atau yang dizalimi. Dapat dibahas. Tolong saudaramu yang berbuat zalim atau yang dizalimi. Faqala rajulun, ada seseorang bertanya, ya Rasulullah, unsurhu idza kana madluman.
kalau menolong kepada orang yang didolimi wajar, gitu. Kalau menolong orang yang didolimi itu adalah wajar. Kalau yang berbuat zalim, apa perlu ditolong? Beleng. Nah, ini pertanyaan seseorang sahabat kepada Rasul. Karena tadi Rasulullah tolong saudara baik yang berbuat zalim atau yang didolimi. Nah, seseorang yang bertanya, ya Rasul, kalau yang didolimi kita tolong itu wajar. Tapi kalau yang berbuat zalim, gimana nolongnya? Nah, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aro'aita in kana dzaliman kaifa ansuru." Gimana kalau orang yang berbuat zalim itu ditolong? Gimana caranya? Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tahjuzuhu aw tamna'uhu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasru. Menolong yang berbuat zalim, caranya cegah sebelum dia berbuat zalim. Aku mau tahu sebelum kejadian berbuat, cegah. Apalagi kalau dia mau berbuat jahat berbuat zalim, itu menolong. Fa'inna dzalika nasru, yang demikian itu mencegah, menghalangi orang yang mau berbuat jahat berbuat zalim, itu adalah cara menolong. Hadis rawahu Al-Bukhari. Hadisnya sahih. Makanya ya, mengenai orang yang didolimi itu ada hadis. Panjenengan kira-kira paham orang didolimi itu? No? Paham kira-kira? Wes, seseorang yang tidak berbuat apa-apa, tidak menyakiti, tidak macam-macam lah, tapi dijelek-jelekkan, ini namanya didolimi. Dijelek-jelekkan, dipakai macam-macam, itu didolimi. Lah, orang yang didolimi itu doanya makbul. Doanya makbul mustajabah. Karena ada hadis doaul mazlumi laisa bainahu wa bainallahi hijab. Doanya orang yang didolimi antara dia dengan Allah tidak ada hijab, tidak ada pastu, makanya mustajab. Makanya ayo bareng-bareng kita berusaha jangan sampai berbuat yang tidak baik dengan saudara. Kita semuanya saudara. Kita semuanya saudara. Maka ayo kita rawat persaudaraan. Bahkan kalau bisa bareng-bareng begini, ya ibadah bareng, kemudian sosial bukan bareng. Insya Allah nanti kalau sudah di yaum kiamat kita bareng-bareng masuk surganya Allah. Sudah sampai di sini dulu. Ada yang perlu disampaikan, tapi ini ada hadis agak panjang dan diteruskan. Ada 4 hadis yang saya sampaikan tadi. Monggo, ada yang ditanyakan? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya bertanya tentang kurban, Pak Haji ya. Kurban. Ini menurut kisahnya Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan Siti Hajar, kan begitu Pak Haji. Ya. Sedangkan orang yang berhaji
itu masih membayar denda atau kafarat. Ya.